فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca yang itu ya, syarah akidah Qayrawaniyahnya. Yaitu masih di pertengahan muka surat 130. 131. Oh, baik. Wa qauluhu, kalam dari Al-Imam Al-Qayrawani rahimahullah. Oh, Dr. Bilal samarkan ya. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yaumal qiyamah. Dan beriman bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala akan datang pada hari kiamat. Wal malaku soffan soffa, dalam keadaan para malaikat berbaris-baris. Kata para salaf yaitu berbaris mengepung seluruh manusia, jin dan hewan yang ada di padang mahsyar. Malaikat berbaris-baris mengepung langit pertama, kemudian yang langit kedua, langit ketiga, makin banyak makin meluas. Thayyib. Li ardil umam, yaitu untuk disodorkan kepada, yaitu untuk para umat disodorkan, dilaporkan kepada Allah, dihadapkan ya. Dihadapkan kepada Allah. Wa hisabiha, untuk memeriksa umat-umat itu, wa uqubatiha, dan juga untuk menghukum mereka, wa sawabiha, atau memberikan pahala pada mereka, wa tudau al-mawazin, dan timbangan-timbangan diletakkan liwazni a'malil ibad, untuk menimbang amalan para hamba. Famang saqulat mawazinu, kemudian barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa yu'tauna sahaifahum bi'a'malihim, mereka didatangi dengan lembaran-lembaran mereka yang berisi amalan-amalan mereka. Faman utiya kitabahu biyaminih, kemudian barang siapa diberi kitabnya itu dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang ringan, ya tidak sampai diteliti sedalam-dalamnya. Cukup dikatakan apa? Amilta kada wa kada yauma kada wa kada, engkau berbuat gini begini pada hari demikian demikian. Lalu dia mengakui na'am ya Rabb dan seterusnya. Tidak sampai dikejar-kejar terlalu mendalam. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, barang siapa diberi kitabnya dari arah belakangnya, faulaika yaslauna sa'ira, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Qala fadilatu syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, maji'ullahi azza wa jalla yaumal qiyamah, ketibaan Allah azza wa jalla pada hari kiamat, lifaslil qada, untuk memberikan keputusan, memberikan kata putus, min sifati af'alih. Pembahasan ini maji al-maji wal itiyah termasuk dari sifat perbuatan Allah, bukan sifat dzatiyah tapi sifat fi'liyah, terkait dengan kehendak dia. Kalau menghendaki datang, kalau tak menghendaki ya tak datang, kembali kepada kehendak dia. Ini sifat fi'liyah. Yaf'alu ma yasha, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dia menghukumi apa yang dia inginkan. Wal qawlu fil maji kal qawli fi sa'iris sifat, pembicaraan tentang ketibaan Allah, kedatangan Allah, itu seperti pembicaraan terhadap sifat-sifat yang lain. Sebagaimana kita mengimaninya, sebagaimana ketibaan lafaz itu sesuai dengan makna bahasa Arabnya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Sebagaimana untuk sifat yang lain kita menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk, demikian pula masalah ketibaan Allah. Kita menetapkan sesuai dengan apa adanya tanpa menyerupakan dengan yang ada pada makhluk. Annahu ala ma yaliqu billah, bahwasanya sifat tadi sesuai dengan apa yang layak untuk Allah. Allah Maha sempurna, maka sifatnya pasti sempurna. Adapun kita penuh dengan kekurangan, maka sifat kita ya sesuai kadar itu. Min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa takyif, yaitu menggambarkan bagaimananya.
au tamsil, tanpa melakukan penyerupaan. Wa min ghairi ta'wilin au ta'til, tanpa melakukan ta'wil yaitu pemisongan, penyelewengan makna, ataupun pengosongan yaitu mengingkarinya. Tanpa ini, berita datang dari Allah, kita wajib mengimani dan membenarkannya. Qala Allahu azza wa jal, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang dalam keadaan para malaikat berbaris-baris. Qala Ibnu Katsirin fi tafsiri hadil ayah, Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsir ayat ini, yakni li faslil qada, yaitu untuk memberikan keputusan baina khalqih, di antara para makhluknya. Wa dzalika ba'da ma yastashfi'una ilaih, itu terjadinya yaitu ketibaan Allah itu bila setelah mereka memohon syafaat kepada Allah bisayyidi waladi Adam, melalui perantaraan pemimpin anak Adam, alal itlaq, secara mutlak. Siapa pemimpin manusia secara mutlak? Ingat toh? Iya, Nabi Muhammad, betul. Thayyib. Muhammad shalawatullahi wa salamuhu alaih. Ba'dama yas'aluna ulil azmi minar rusul, setelah mereka meminta kepada para rasul yang memiliki tekad paling sempurna itu, wahid dan ba'da wahid, satu demi satu. Siapa ulul azmi? Yang pertama siapa? Yang urut dari sisi umurnya. Yang masih awal dunia. Nabi Nuh dulu, pas itu Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa, setelah itu Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad. Nah, ini yang beliau sebutkan. Tetapi sebelum ulul azmi, mereka tanya ke siapa? Ingat tak? Minta ke siapa? Iya, betul. Nabi Adam pertama kali sebagai Abul Bashar, bapak manusia. Betul. Jadi yang ditanya adalah 6 orang yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaihi dan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi itu. Iya, 6 para nabi itu. Baik. Kemudian fakulluhum yaqul, masing-masing dari mereka berkata, lastu bisahibi dzakum, saya bukan yang mengurusi masalah itu. Masalah apa itu? Asy-syafa'ah al-uzma, syafaat terbesar itu. Hatta tantahiyan naubatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah giliran naubah, yaitu pergiliran, berhenti pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ana laha. Maka Nabi bersabda, akulah yang akan mengurusi syafaat ini, akulah yang akan mengurusinya. Jadi semuanya betul-betul hutang budi, hutang jasa kepada Nabi Muhammad, agar mohon pada Allah agar segera datang. Sementara Allah sedang sangat marah, tak ada yang berani, semuanya tak ada yang berani untuk mengemukakan permohonan. Hanya Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan itu. Fayadhab, maka Nabi pergi. Kemudian fayashfa'u indallahi ta'ala, ia pergi setelah sampai di bawah arsy, melihat Allah ada di atas arsy, beliau tersungkur sujud selama 1 Jumat menurut riwayat yang sahihah yang ditampilkan oleh Imam Al-Wadi dalam kitab Asy-Syafa'at itu. Bayangkan sujud 1 Jumat, kita sujud 1 jam pun letihnya kepala. Nabi sujud sampai 1 Jumat, 7 hari, agar Allah berkenan datang memberikan syafaat, yaitu mengabulkan syafaat dan seterusnya. Baik. Jadi hanya Nabi yang berani, itu pun perlu sujud sekian lama. Situasi hari kiamat sangat berat. Kemudian dikatakan di sini fi ayyatia, agar Allah datang li faslil qada, untuk memberikan kata putus. Fayushafi'uhullah ta'ala fi dzalik, maka Allah Ta'ala menerima syafaat beliau. Syafa'ayu syafi'u, menerima syafaat Nabi Muhammad tadi untuk masalah ini, yaitu agar Allah segera datang. Wahiyya awwalu syafa'at, ini adalah syafaat yang pertama kali di hari kiamat nanti, syafaat yang paling besarnya. Wahiyya al-maqamul mahmud, dan itulah kedudukan yang terpuji. Kama taqaddama bayanuh, sebagaimana telah berlalu penjelasannya fi surati Subhan, dalam surat yaitu Al-Isra. Fayaji'ur rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala datang li faslil qada, untuk memberikan keputusan.
kama yasha, sesuai dengan yang dia inginkan. Wal malaikatu yaji'un, dan para malaikat berdatangan baina yadai, di hadapan Allah, sufufan secara berbaris-baris. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Sedikit-sedikit aja ya, agak keletihan suaranya.